Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Vista Saputri dengan NIM J1A1201193. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 2, yaitu konsep dasar pendidikan kesehatan. Yang pertama, definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya yang terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, serta masyarakat. Mengapa pendidikan kesehatan sangat penting? Yaitu untuk mengupayakan kepada seluruh masyarakat yang tadinya berperilaku tidak sehat menjadi berperilaku sehat. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan kesehatan yang kaitannya dengan batasan sehat, di mana menurut WHO bahwa pendidikan kesehatan itu adalah di mana mengubah perilaku seseorang atau masyarakat yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku yang lebih sehat. Yang kedua, tujuan pendidikan kesehatannya yang kaitannya dengan budaya, di mana budaya yang dimaksud di sini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, dalam pendidikan kesehatan itu bagaimana kita merubah perilaku kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih sehat lagi. Yang ketiga yaitu sasaran, di mana tujuan pendidikan kesehatan ini sasarannya adalah seluruh masyarakat di perkotaan, kemudian di pedesaan, mulai dari wanita, pria, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan semua kalangan. Kemudian tujuan yang keempat itu dari pendidikan kesehatan adalah tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama itu ada tahap sensitisasi, yang kedua ada tahap publisitas, yang ketiga ada tahap edukasi, dan yang keempat ada tahap motivasi. Yang tahap pertama yaitu tahap sensitisasi, di mana tahap ini adalah tahap pemberian informasi terhadap masyarakat tentang pendidikan kesehatan yang akan dilaksanakan melalui misalnya seperti pengumuman di baliho, iklan-iklan di radio, maupun selebaran informasi yang dibagikan di kalangan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah tahap publisitas. Tahap publisitas ini adalah tahap di mana lanjutan dari tahap sensitisasi tadi, yaitu tahap publisitas adalah tahap publisitas itu adalah menjelaskan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat, serta menjelaskan tentang fasilitas pelayanan kesehatan seperti kenapa harus diadakannya imunisasi, seperti itu. Kemudian tahap edukasi. Tahap edukasi ini di mana ketika masyarakat sudah mengetahui pengetahuan tentang pendidikan masyarakat, berarti masyarakat tersebut harus sudah mengubah perilaku mereka yang tadinya tidak sehat menjadi lebih sehat, karena sudah mempunyai pengetahuan lebih lanjut tentang masalah-masalah pendidikan kesehatan. Selanjutnya tahap motivasi. Tahap motivasi di mana tahap ini masyarakat sudah mengetahui ilmu dari pendidikan kesehatan sehingga mereka bisa merubah perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama itu adalah peran pendidikan kesehatan di lingkungan. Yang kedua,
peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Yang pertama itu adalah peran pendidikan kesehatan dalam lingkungan. Peran pendidikan kesehatan dalam lingkungan berarti lingkungan fisik maupun non-fisik yang harus dilaksanakan secara optimal. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Jadi, pendidikan kesehatan bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk diketahui, melainkan untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Jadi, yang dimaksud di sini yaitu di mana pemerintah sudah menyediakan pelayanan kesehatan, misalnya pusat pelayanan kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tetapi sering terjadi juga banyak masyarakat yang tidak melakukan atau tidak mengoptimalkan pelayanan kesehatan tersebut. Selanjutnya, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas, di mana di sini itu merupakan ketika lingkungan sehat, maka penduduk sekitar ikut sehat. Ketika ibu sehat, maka anaknya pun sehat. Ketika di dalam rumah sehat, maka orang yang tempati juga akan sehat. Selanjutnya kita beralih ke ruang lingkup pendidikan kesehatan. Di dalam ruang lingkup pendidikan kesehatan ini terbagi-bagi lagi kelompok-kelompoknya. Yang pertama, yaitu dalam aspek kesehatan, yaitu terbagi menjadi dua, aspek promosi kesehatan dan aspek pencegahan dan penyembuhan. Dalam aspek pencegahan penyembuhan ada tingkat pencegahan dalam kesehatan. Yang pertama adalah tingkat pencegahan primer, di mana sasarannya ini adalah orang yang berisiko tinggi. Jadi upaya pencegahan ini bagaimana agar sasaran tersebut tidak jatuh sakit dan tidak terkena penyakit tersebut. Yang kedua, pencegahan tingkat sekunder. Sasaran orang yang harus dicegah dari pencegahan sekunder ini adalah orang yang sudah kronis, tapi upaya pencegahan tingkat sekunder ini supaya penderita tersebut tidak bertambah parah. Kemudian pencegahan tingkat tersier, di mana sasarannya ini adalah orang-orang yang baru sembuh atau baru pulih, sehingga tujuannya agar orang tersebut yang baru pulih bisa mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Selanjutnya, dari aspek tatanan dan sasaran, yaitu tatanan keluarga, ada tatanan tempat umum, ada tatanan sekolah, ada tatanan pelayanan kesehatan. Kalau tatanan keluarga itu sasaran utamanya adalah ibu atau orang tua. Kalau tatanan sekolah itu sasaran utamanya adalah kepala sekolah. Kalau tatanan lingkungan kerja itu misalnya kepala perusahaan, manajer, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya tatanan tempat umum itu orang-orang yang mengelola tempat umum tersebut, para pemimpin-pemimpin dari tempat umum tersebut. Kemudian tatanan pelayanan kesehatan, sasarannya adalah
pimpinan fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya, kemudian berdasarkan tingkat pelayanan itu ada 5 level konsep ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Yang kedua ada specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga ada early diagnosis atau prompt treatment. Dia ini adalah diagnosis dini dan pengobatan segera. Kemudian yang keempat ada disability limitation atau pencegahan kemungkinan terjadinya cacat. Dan yang kelima ada rehabilitation atau rehabilitasi. Selanjutnya ada perencanaan program pendidikan kesehatan. Dalam perencanaan program pendidikan kesehatan ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar program pendidikan kesehatan tersebut dapat terrealisasikan atau berjalan. Yang pertama, menentukan prioritas perencanaan. Prioritas perencanaan ini merupakan kita sebagai tim kesehatan, masyarakat harus mengetahui masalah apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut sehingga bisa dijadikan materi dari pendidikan kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua ada identitas pengajaran. Jadi identitas pengajaran ini itu diatur waktunya, tempatnya di mana, kemudian harinya juga di mana. Sehingga nanti program pendidikan kesehatan yang akan disampaikan kepada masyarakat bisa teratur. Seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan tujuan. Jadi tujuan pendidikan kesehatan, tujuan program pendidikan kesehatan yang akan dilaksanakan untuk masyarakat ini, tujuannya itu apa? Seperti itu. Tujuannya untuk siapa, tujuannya apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat itu menentukan isu atau materi. Isu atau materi. Jadi menentukan isu atau materi ini harus ditahu kira-kira program pendidikan kesehatan ini kenapa diadakannya program pendidikan kesehatan ini untuk masyarakat. Itu karena apa? Kenapa bisa sampai pendidikan kesehatan harus diketahui oleh masyarakat yang luas? Itu karena apa? Apa isu-isu yang ada sehingga tim kesehatan masyarakat harus turun tangan langsung memberikan materi pendidikan kesehatan terhadap masyarakat yang luas. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya menentukan metode. Metode yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana nanti para tim kesehatan untuk proses pemberian materi pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang luas itu menggunakan metode apa, misalnya mungkin metode penyuluhan atau metode apa, itu semua ditentukan dalam langkah-langkah perencanaan program pendidikan kesehatan tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya alat dan sumber pengajaran. Jadi alat yang dimaksud di sini misalnya ketika berlangsungnya nanti materi itu mungkin bisa menggunakan PowerPoint sehingga dapat diketahui, maksudnya sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi nanti tim kesehatan menjelaskan detail-detailnya menggunakan PowerPoint sehingga masyarakat bisa lebih jelas, masyarakat bisa lebih memahami materi apa yang disampaikan oleh tim kesehatan.
Seperti itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir dari langkah-langkah program pendidikan kesehatan ini adalah evaluasi. Evaluasi itu biasa di akhir. Misalnya kayak proses tanya jawab, proses sharing tentang materi apa yang telah dibahas tadi, sehingga kita bisa mengetahui materi yang dibawakan pada saat itu tentang apa, seperti itu. Jadi evaluasinya biasa itu di akhir, misalnya proses tanya jawab dan sharing, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi bab 2 tentang konsep pendidikan kesehatan, bahwa pendidikan kesehatan sangat penting bagi masyarakat. Agar, kenapa bisa? Yaitu supaya masyarakat secara mandiri bisa mengetahui kira-kira hal-hal apa yang bisa menyebabkan penyakit dan bisa memperburuk kesehatan. Jadi mereka bisa mengetahui secara mandiri tentang perilaku hidup sehat, agar kehidupan mereka semua, kehidupan kita, kehidupan masyarakat yang luas itu bisa menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi karena adanya pendidikan kesehatan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.